Okay, so all right, everyone. So the screen has been displayed on screen. So as you can see very clearly, and now without any further ado, let's invite our two speakers for today. Time is yours. Go ahead, guys. Okay, thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Salam. thank you for this opportunity. Today we are group 3. Will be giving a presentation on language identity. Okay, let's get straight to the material and I'll be the first speaker. Okay, the next slide. What is language and identity? Language is a system of arbitrary sound symbols, no direct connection between sound and meaning, used by members of a society to collaborate, interact, and identify themselves. Its primary function is as a means of communication between individuals, and identity is the unique characteristics or traits that distinguish a person, personal or individual identity, or a group social, cultural, or national identity from others. Identity encompasses a sense of belonging, affiliation, and self awareness of membership in community. Okay. The next, the relationship between language and identity. Language and identity have a very close and complex relationship. Language is not only a means of communication, but also a primary means of expressing and shaping individual and group identities, including national and cultural identities. Okay, the function of language and identity in life. The first is language as an expression of culture and identity. Jadi di sini bahasa sebagai ekspresi budaya dan identitas. Bahasa membawa nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kepercayaan yang unik dari suatu komunitas. Melalui kosakata, tata bahasa, dan ekspresi idiomatik. Bahasa mencerminkan pengalaman, sejarah, serta warisan budaya penuturnya. Dengan demikian, bahasa menjadi simbol identitas yang khas bagi kelompok tertentu. Okay, the next is language and social unity. Jadi bahasa dan persatuan sosial. Bahasa berfungsi sebagai kekuatan pemersatu, terutama dalam konteks bangsa. Bahasa nasional seperti bahasa Indonesia menyatukan beragam suku bangsa dan budaya di Indonesia, memungkinkan komunikasi efektif, kolaborasi, serta memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan. Next, language as heritage and symbol of pride. Bahasa sebagai warisan dan simbol kebanggaan. Bahasa menjadi media pelestari warisan budaya suatu bangsa, menyampaikan cerita rakyat, tradisi, dan kebijaksanaan dari generasi ke generasi. Penguasaan dan kebanggaan menggunakan bahasa nasional memicu rasa memiliki sehingga memperkuat identitas nasional dan nasionalisme. Language and identity politics, bahasa dan politik identitas. Pilihan dan promosi bahasa tertentu juga bisa berdimensi politik, membentuk serta menegaskan identitas nasional melalui kebijakan resmi. Contohnya, penggunaan bahasa Prancis di Prancis atau penggunaan bahasa Arab di dunia Arab sebagai simbol persatuan dan kebanggaan nasional. Dynamic identity atau identitas yang dinamis. Identitas yang terkait dengan bahasa tidak statis, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan budaya. Bahasa dapat beradaptasi dengan mengadopsi kata pinjaman baru dan memantulkan perubahan dalam masyarakat. And the last is study Indonesian as a national identity. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan untuk menguatkan identitas nasional. Penggunaan bahasa Indonesia memupuk rasa kebersamaan dan identitas nasional yang kuat di tengah keberagaman suku bangsa. Okay, the next material will be presented by my friend Rahayu. Okay, time is yours.
Well, I will continue our material. Examples of the relationship between language identity. The first is Indonesian served as Indonesia's national identity. It was chosen as the unifying language since the Youth Pledge of October 28, 1928, to unite the diverse ethnic groups with their different language. This language is not only a means of communication but also a symbol of Indonesian identity and pride, as well as a medium for preserving national culture such as in literature and national songs. In bahasa, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional nasional Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 agar dapat menyatukan beragam suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Bahasa ini tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia serta media pelestarian budaya nasional seperti dalam sastra dan lagu-lagu kebangsaan. The second is regional language signify the cultural identity of ethnic groups. For example, the Javanese use Javanese as part of their culture identity and traditions, as do the Batak, Minangkabau, and other ethnic groups with their own distinct language. These language carry unique values and philosophy for this communicate. In bahasa daerah menandai identitas kultural suku bangsa. Misalnya, orang Jawa menggunakan bahasa Jawa sebagai bagian dari identitas budaya dan tradisi mereka. Begitu juga dengan bahasa Batak, Minangkabau, dan suku lainnya yang memiliki bahasa khas. Bahasa-bahasa ini membawa nilai dan filosofi yang unik bagi komunitas tersebut. And the third is, in a multilingual context, a person can exhibit different identities depending on the language they speak. For example, speaking English in an international setting and their mother tongue at home. This demonstrates a flexible and complex social and cultural identity. In bahasa dalam konteks multibahasa, seorang bisa menunjukkan identitas yang berbeda sesuai bahasa yang dipakai, misalnya berbahasa Inggris di lingkungan internasional dan berbahasa ibu di lingkungan keluarga. Hal ini menunjukkan identitas sosial dan kultural yang fleksibel dan kompleks. And the last is the use of dialect and accent also marks a person's regional origin, a social class, reinforcing the identity of particular social group. In bahasa, penggunaan dialek dan aksen juga menandai asal daerah atau kelas sosial seorang untuk memperkuat identitas kelompok sosial tertentu. Maybe that's all for me. Okay, now we will go into the question and answer session. Okay, guys, if you have any question, please ask. Okay, guys, that was all done. If you do have a question, please go ahead. Don't forget to mention your name beforehand. Ya, silakan ya. Jadi tidak mesti sebanyak pertanyaan. If you want to make a comment, kalau Anda mau berkomentar juga, it's also really really acceptable. Ya, please. Agung bertanya mungkin, Sir Agung. Agung, do you have any question, Agung? Mungkin saya paling kalau memang Agung tidak mau bertanya, mungkin saya. Okay, you go ahead. Okay, thank you for the chance untuk Isma Sari Ulang sama Ayu Lestari Rahayu maksud saya, yang telah mempresentasikan tadi dengan cukup baik dan sangat baik mungkin maksud saya.
menarik karena tentang berbahasa. Tadi sempat Ayu bilang bahwasannya ketika kita berbicara tentang bahasa daerah itu menandakan sebuah kayak kita sebagai pride atau tribe lah. Jadi pertanyaanku begini, apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan jika dalam suatu daerah bahasa daerahnya sendiri itu pun sudah akan punah? Dalam artian bahwasannya kalangan seperti kita, bahkan di bawah-bawahnya kita itu sudah sudah tidak memakai bahasa daerah lagi. Ah, yang karena menjadi ketakutan kami itu bahwasannya eh, sudah tidak akan ada penerus lagi, khususnya lagi di masyarakat Kolaka yang notabene mungkin suku Mekongga. Apa yang mesti kita lakukan apa yang mesti kita lakukan untuk supaya generasi kita itu untuk melestarikan budaya ataupun berbahasa Mekongga itu. Sekian, terima kasih mungkin. Thank you very much, Untung. That was an excellent question. So Untung was asking, what do you think the ways to preserve the language if a language is endangering? And Untung came up with a very nice example about, let's say, Mengkonga ethnic with certain language dengan bahasa Mengkonga itu di Kolaka. And I believe and I also agree with him that it start to be endangered, mulai punah ya. Iya. Karena perkembangan modernisasi and so on. So what do you think as a speaker to preserve such languages? Bagaimana untuk preserve, menjaga supaya bahasa itu tidak punah? Good question, Untung. So maybe it's better for you guys just to respond to the question before moving on to the next question ya, supaya lebih fokus. Agung, kalau ada pertanyaan, save it. After this, you may ask question ya. Yang lain pun juga begitu, silakan. Okay, speakers, what do you think? Okay, wait sir, wait sir. Yeah, go ahead. Take your time. Mungkin Sir bisa saya bantu jawab pertanyaannya untuk Gunawan Sir kalau mungkin dari presenter tidak bisa jawab Sir. Sure. Please add comment later on after the presenters take their turn ya. Jadi nanti Yes, setelah thank you so much, presenter, please go ahead. Jadi saya sangat mengapresiasi kalau nanti Agung kasih komentar tambahan ya. Anda boleh tidak disagree dengan speaker ya. So feel free to express anything. Thanks. Yang lain juga begitu. So I encourage you all guys to be as active as possible, like your classmate Agung, Untung, and others, Kevin ya. Jadi kalau bisa Anda aktif lah. Okay, sir. I will answer the question from Mr. Draco. Tadi pertanyaannya apa yang mesti dilakukan jika dalam suatu daerah penggunaan bahasa daerah sudah hampir punah atau jarang digunakan lagi? Yang pertama itu pendidikan bahasa daerah, mengintegrasikan bahasa daerah dalam sistem pendidikan formal dan informal seperti menyelenggarakan kelas bahasa daerah di sekolah-sekolah dan komunitas. Terus yang kedua,
mendorong masyarakat menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan rumah, komunitas, dan acara adat untuk menjaga kelangsungan bahasa dari generasi ke generasi. Dan terakhir, mengadakan festival bahasa dan budaya yang menggunakan bahasa daerah sebagai media komunikasi seperti pertunjukan seni tradisional, lomba sastra, dan acara budaya lainnya. Maybe that's all for me. Baik, bagaimana Saudara Untung? Jawaban yang sangat memuaskan hati saya pastinya. Bukan berarti karena saya diancam, tidak, Sir. Tapi memang jawaban di antara ketiga pilihan itu memang jawaban yang sangat menarik. Terlebih lagi di jawaban ketiga untuk mengadakan festival daerah. Nah, itu yang mesti mungkin kita kayak apa mengusung juga pemerintah untuk melaksanakan. Jangan cuman mengadakan festival-festival yang kayak seni, tapi festival-festival budaya untuk jarang diadakan. Oke, thank you for Rahayu. Sangat I'm respect untuk jawabannya. Thank you. Thank you. So Agung, do you have comment? Please go ahead, Agung. So your comment is really appreciated ya kalau ada komentar. Agung? Mungkin selebihnya sudah Sir sudah disampaikan sama Rahayu Sir, Oke. bahwa betul tadi. Tapi banyak yang berperan penting Sir untuk melestarikan bahasa, kayak seperti orang-orang terdahulu atau orang tuanya tersendiri, karena otomatis bahasa pertama kita itu bahasa yang dari orang tua turun ke anaknya Sir. Yes, exactly. Makanya kalau misalnya bahasa daerah orang tuanya sendiri yang berperan tidak menggunakan bahasa tersebut, maka anaknya mengikut Sir. Begitu. Terus lagi kayak yang di slide ketiga, the relationship between language and identity. Saya rasa Sir itu tidak monoton Sir, karena belum tentu bahasa itu menggambarkan identitas seseorang Sir. Karena siapa tahu orang dari Sulawesi pergi di Jawa, merantau selama 10 tahun Sir, sudah lancar bahasanya, bahkan dikiranya orang Jawa, ternyata orang Sulawesi. Ya. Kayak seperti Kevin Hendrawan Sir. Dia orang Jawa tapi tinggalnya di Sulawesi, maka tidak monoton Sir. Begini Agung, persoalannya dia Kevin Hendrawan, meskipun dia besar di Sulawesi, tapi secara dialek dia sudah menggambarkan bahwasannya dia orang Jawa. Berarti tidak monoton seperti yang Anda bilang tadi. Itu makanya. Berarti contoh yang example yang Anda berikan itu salah, tidak tepat, tidak valid. Kenapa bisa lagi kasihan? Karena kan tadi kau bilang tidak monoton, berarti memang tidak monoton. mesti bukan kan banyak kayak misalnya banyak yang tuh misalnya merantau ke suatu daerah. Bahasanya kayak bagaimana kayak medok sekali begitu, kayak enggak ada salah-salahnya. Dan pertanyaanku, apakah contoh yang kau berikan tentang gambaran dari Kevin Hendrawan valid tentang dengan apa yang kau bilang? Misalnya, seharusnya yang menjadi contoh yang lebih akurat itu Grace, yang di mana dia rantau dari Medan datang ke Sulawesi, dan dia sudah logat Tolaki, itu yang lebih valid, Agung. Okay, so was it because hang on, was it because Grace was born in Medan and moved to Sulawesi, or was born in Sulawesi? Medan, Sir. Oh, Medan, Sir, Medan. Okay, and Kevin as well was born in Java and then moved to Sulawesi. No, Sir. Sulawesi, Sir. Sir, Sulawesi dia. So Kevin was born in Sulawesi. Yes, Sir. Okay, so Kevin then is a heritage speaker. Jadi orang yang lahir itu misalkan saya, let's say I was born in Sulawesi, yeah, and then I moved to Java because my environment everybody is speaking Javanese. Jadi semua orang berbicara bahasa Jawa. Maka saya berbicara
bahasa Bugis misalkan di Jawa itu namanya heritage speaker. Jadi heritage speaker itu Anda masih menggunakan uh, apa entities dari bahasa lokal Anda meskipun di lingkungan yang berbeda. Apakah itu logatnya yang masih ada, masih terasa-terasa Bugisnya atau terasa-terasa Jawanya, atau ada berapa misalkan intonasi atau code wishing atau code missing yang menggunakan bahasa lokal meski di dan kondisinya berada di bahasa yang berbeda. Itu namanya heritage speaker ya. Jadi I think that was a good example from Kevin as well. So Kevin, let's say his family are coming from Java and then migrated to Sulawesi. But then Kevin was born in, let's say, in Sulawesi. But then why the accent is still there? I mean, Japanese accent is still there karena mungkin within his family, mungkin dalam lingkungan keluarganya, sometimes they speak Japanese. I'm not sure, better double check with Kevin, is that the case or not? Apakah memang di keluarganya Kevin itu dia masih menggunakan bahasa Jawa atau totally menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lokal Kolaka. We have no idea. Maybe Kevin can comment on this. Mas, Anu itu kayaknya keluar udah tersinggung karena kau bilang di Jawa. tidak, tidak, tidak bermaksud begitu. Oh, ada. It was joking ya. Okay, Kevin, do you have something to comment on your heritage language as a Japanese speaker moving to South Sulawesi? Oh, Sulawesi, not South Sulawesi. Southeast Sulawesi. Mr. Kamet mungkin bisa memberikan Sambil komentar. menunggu kalau Kevin mau komentar ya. So before I've just forgot, tadi berapa speaker itu menyebutkan identity ya. So the correct pronunciation identity. So identity, not identity ya, identity. And also language, of course, no language, languages. So don't ever pronounce language, but languages ya, language or languages, and then identity, not identity, but identity. Okay. Okay. Any comment, Alif? Alif seems to. Maybe I have some questions, sir. Yeah, go ahead, Alif. So talking about identity, do multilingual speakers feel they have a different personality or identity when speaking different language? Good, If excellent. it's yes, why? And if it's not, why not? Okay. Maybe that's my question, sir. Okay, it was excellent. So, yes. So, because language is related to identity ya, karena bahasa itu berhubungan dengan identity, does it mean that a multilingual speaker, so someone who, let's say, who could speak more than one, two, or even three languages or even more, so mean they have multiple identities? Good question. What do you think, speakers? Before I give my comment. Sambil menunggu speaker, saya jelaskan yang tadi yang disampaikan sama anu ya, Agung sama Kevin, yang kasusnya Kevin, sama apa yang disampaikan sama Untung tadi itu. Jadi terkadang memang, let's say as a native speaker of Japanese, kemudian Anda pindah ke sebuah lingkungan yang baru, di mana budayanya totally different, sangat berbeda. Tetapi kenapa your native culture somehow masih ada di situ karena mungkin dalam konteks-konteks tertentu Anda masih menggunakan bahasa Jawa di lingkungan keluarga atau dengan komunitas sesama Jawa ataupun meskipun lingkungan kecil tapi itu membuat Anda maintain beberapa konteks untuk menggunakan aksen ataupun beberapa bahasa Jawa. Sehingga even if you are as a minority speaker, let's say in the Bugis or in Mengkonga or in any other local language in Kolaka,
Anda kemudian menggunakan bahasa lokal tapi aksennya masih aksen bahasa native Anda, misalkan sebagai orang Jawa, karena itu salah satu bukti bahwa uh, identitas itu bisa digambarkan dari bahasa yang Anda gunakan. Meskipun please take a note, dicatat, this is not all the case. Tidak semuanya kasusnya begitu. Karena seperti tadi yang Agung sampaikan, bahwa kadang misalkan orang itu, let's say dia was born and then grow up in Java, dia lahir dan tumbuh di Jawa, tetapi ternyata bahasa Jawanya justru tidak terlalu fasih, justru yang fasih mungkin bahasa Bugisnya. Kan ini konteks yang berbeda ya, paradoks. Jadi dia bisa bahasa Bugis, tapi sebenarnya secara kultural dia bukan orang Bugis. Sebaliknya pun begitu, ada orang yang mungkin bahasa Jawanya lancar, tapi ternyata secara kultural dia bukan orang Jawa, dia mungkin aslinya originated from Batak ataupun Sunda ataupun etnis yang lain. Jadi we could not overgeneralize, kita tidak bisa mengovergeneralize meskipun bahasa itu pada dasarnya diyakini oleh banyak ilmuwan bahwa bahasa itu merepresentasikan budaya dan identitas Anda. Oke, itu tambahan komentar. Oke, let's come back to our presenters regarding Alif's question. This question is very interesting. I'm looking forward to hearing your response ya. Saya penasaran respon speaker seperti apa dengan pertanyaan ini. Yang lain nanti kalau mau ada komentar, tambahan silakan ya, feel free ya. Yes, sir. Oke, Isma? Okay, sir. I will answer the question Sure. from Alif. Oke, jadi pertanyaannya ada, do multilingual speaker have different identity when they speak different language? Okay, yes. Many multilingual speaker report feeling a shift in personality or identity when they switch between language. However, it's generally not understood or as having multiple personalities in the clinical sense, but rather an expression of a multiple cultural reference system and the ability to adjust their self-expression. Jadi, banyak penutur multibahasa yang melaporkan adanya pergeseran dalam kepribadian atau identitas mereka ketika berdalih dari satu bahasa ke bahasa lain, namun hal ini secara umum tidak diartikan sebagai memiliki banyak kepribadian dalam artian klinis, melainkan sebagai ekspresi dari sistem referensi budaya yang majemuk dan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Intinya di sini meskipun jati diri atau self yang mendasar tetap sama, bahasa yang berbeda bersama dengan kerangka budaya yang menyertainya dapat mengaktifkan dan memungkinkan ekspresi aspek-aspek yang berbeda dari satu identitas tunggal yang dimiliki penutur bahasa. Oke. So that's all from me. Bagaimana Alif? Anyway, yes, so I appreciate your answer ya. Saya menghargai jawabannya Isma Sari, but it seems that that's a generated a answer ya. Jadi, menurut saya kedengarannya sangat normatif. So in my point of view, menurut saya there is no single answer for this question. Jadi tidak ada jawaban yang pasti whether it's yes or no. Apakah itu yes punya kepribadian ganda atau no tidak punya kepribadian ganda untuk pertanyaan dari Alif. But in my opinion, menurut saya, even you are a multilingual speaker, let's say, Anda misalkan sebagai pembicara multilingual, Anda bisa memahami bahasa 1, 2, dan 3, tetapi sepengalaman saya, the language that you firstly encounter in your very lifetime, in your very early life, jadi bahasa yang pertama kali Anda pelajari di hidup Anda, that's gonna stick longer and stronger. Jadi itu yang merepresentasikan budaya Anda yang lebih
lebih stronger, lebih kuat, dan lebih bertahan lama dibanding bahasa yang Anda mungkin pelajari bahasa kedua, bahasa tiga in later life dalam kehidupan Anda di masa-masa mendatang ya. So yes, untuk beberapa poin yang disampaikan tadi Isma Sari, bahwa tidak merepresentasikan bahwa Anda itu punya kepribadian ganda dalam hal misalkan tidak bisa dipercaya, etc. No at all, tidak ada hubungannya tentang itu. Jadi kepribadian ganda itu maksudnya bahwa Anda punya kultur yang berbeda dari satu kultur ke kultur yang lain karena Anda mengikuti kultur dari bahasa itu. Menurut saya, seberapa Anda immerse, seberapa lama Anda immerse bergabung dengan komunitas di mana bahasa itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks sehari-hari, maka secara identitas itu budayanya akan tumbuh dalam diri Anda. Tetapi eh, budaya dan bahasa yang Anda pelajari pertama, in my opinion, menurut saya, that is a lot stronger, itu yang sangat kental dalam diri Anda dibanding bahasa-bahasa yang lain. Oke ya? Karena itu first impression as a human, itu eh, kesan pertama yang Anda dapat sebagai manusia. Ketika Anda mempelajari bahasa pertama secara natural, Anda tumbuh di lingkungan itu, maka secara tidak langsung Anda punya identitas tentang itu. Meskipun let's say in later life ketika Anda misalkan berumur remaja, Anda belajar lagi bahasa yang satu, kemudian Anda pindah ke negara di mana bahasa itu dipelajari, you encounter the culture, the identities of that country, Anda memahami budaya, merasakan sendiri identitas di lingkungan itu, ya it somehow can stick on yourself. Itu bisa tinggal sebagai identitas dalam diri Anda. But again, in my experience, having staying in Europe and also in Australia at the moment, in the UK, I could feel the identity and the culture, but still the first language I encountered in my very early life of my life, that was the strongest one. Itu yang paling kental identitasnya. Jadi itu saya kira mungkin contoh yang nyata ya. Jadi semakin lama Anda immerse dengan bahasa itu budayanya, maka itu yang akan tinggal identitasnya ke Anda. Oke ya. I hope that satisfies your question, Alif. Thanks for the answer, sir. Yeah. I feel satisfied with the answer. Thank you. I got one question to our speaker. Saya punya pertanyaan, maybe for all of you guys, feel free if you are happy to respond to my question. So why do you think our language and identity ya. Jadi misalkan bahasa Indonesia itu, why do you think bahasa Indonesia itu represents our pride as a nation, merepresentasikan bahasa kita, kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa, and somehow our great leader, misalkan pemimpin negara kita, I know misalkan presiden itu bisa bahasa Inggris, tapi dalam kasus-kasus di pertemuan internasional misalkan he or she speaks bahasa. Why do you think this one happening in relation to language and identity? Kenapa kira-kira begitu ya? Jadi yang saya sampaikan tadi menurut speaker, kira-kira kenapa seseorang itu ketika tampil di panggung internasional tetap menggunakan bahasa Indonesia beberapa kasus meskipun yang bersangkutan sebenarnya bisa bahasa Inggris atau bahasa internasional yang lain. Thank you sir. Mungkin ini my point of view sir. Ya, karena kalau semisal jika saya sendiri seorang Drako yang beranggapan saya semisal saya jadi presiden, jadi saya harus memang bangga sir, karena biar seluruh dunia tahu, biar seluruh orang di dunia tahu bahwasannya we are from Indonesia, begitu sir. Yes. Ya, dalam artian kami memiliki banyak suku, tapi hanya dengan satu bahasa bisa mempersatukan kami semua di antara perbedaan itu sir. Yes, exactly. Contoh kasus seperti mungkin yang teman-teman semua
sudah lihat pada saat Bapak Presiden tercinta kita kemarin pada sang di sidang itu dia eh, Assalamualaikum, Shalom, terus Om Swastiastu, Nama Budaya. Di situ semua para parlemen-parlemen dunia bahwasannya dengan penuh tepuk tangan mereka mengakui Pak Prabowo bahwasannya itu sangat Indonesia banget, Sir. Oke. Jadi merepresentasikan bahwasannya eh, meskipun dalam kegiatan di panggung dunia dia masih bisa membanggakan dia berasal dari Indonesia, Sir. Yes, Itu saja saya, Sir. good Thank point. you, Sir. Poin Untung. Ada komentar yang lain dari pemateri atau dari classmates? Oke, so I completely agree with Untung bahwa somehow untuk konteks itu leader kita menggunakan bahasa Indonesia to show respect and prideness of our national language, and it represents our identity as an Indonesian, ya. Jadi sebagai orang Indonesia itu merepresentasikan identitas kita sebagai sebuah bangsa. Nah, itu hubungannya dengan termasuk juga dengan identity politics. Jadi kalau di dunia internasional itu kan kenapa misalkan di sidang PBB kadang misalkan yang bersangkutan bisa bahasa Inggris tetapi tetap menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan interpreter untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris karena itu hubungannya dengan politics juga. Politics itu bahwa if you are confident with your language, let's say ketika Anda percaya diri dengan bahasa Anda, it means that your counterpart neighbor, jadi negara tetangga-tetangga kita itu we respect you as a nation. Jadi akan menghargai Anda sebagai sebuah bangsa karena Anda punya kepercayaan diri dengan misalkan bahasa kita. Sementara kan kalau di luar itu kan salah satu hal yang merepresentasikan kita sebagai bangsa asing adalah your language, bahasa Anda. Oke, okay? Good point Untung. Any more question guys to our presenters? Isma, do you have any comment, Isma? I think nothing, sir. All good ya. Bohong itu, Sir, bohong. Banyak dia mau komen itu, Sir. Banyak dia mau komen. Oke, mungkin komentar saya yang terakhir ya. Terkait dengan kompleksitas bahasa. Jadi bahasa itu memang kompleks. Kenapa language is considered to be really really complex? Karena bahasa itu bukan hanya medium komunikasi, media kita berkomunikasi dengan satu sama lain. Tetapi beyond that, di luar dari itu, bahasa itu merepresentasikan jati diri Anda, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah citizen, sebagai warga negara. Language also represents your mind. Bahasa itu juga merepresentasikan pikiran Anda. What I mean to say that uh, uh, cara Anda mengungkapkan bahasa itu merepresentasikan bagaimana pola pikir Anda ya. Meskipun tidak semua kasusnya, but in most cases, di dalam banyak kasus itu begitu. As an example, orang yang lebih banyak membaca compared to someone who less read something, uh, itu pasti akan punya lexical resource yang lebih kaya dibanding yang kurang membaca. Ya, dan itu saya bisa pastikan. Karena kenapa? Bahasa itu merepresentasikan diri Anda, identitas Anda, baik secara pribadi maupun secara etnis. Dan itulah kenapa bahasa itu sangat kompleks, karena memang bukan hanya yang direpresentasikan oleh individual, tetapi juga grup identities, kelompok Anda, bahkan cultural identities, bahkan merepresentasikan budaya Anda ya. Okay, that's maybe my comment. My last comment regarding your PPT style. So I like when you combine between white color and kind of marun. Ini warna merah marun ya, topping ya marun marun kayaknya. Itu bagus karena tulisannya it's very bright, kentara dan kelihatan ya. Jadi itu kemudian tadi presenter juga sudah mencoba menjelaskan, mengelaborasi tanpa menulis semuanya di teks.
meskipun honestly speaking, sejujurnya saya masih mendengarnya cara Anda melaborasi itu kesannya masih kaku. Jadi kesannya Anda membaca dan dapat prompter dari AI. Correct me if I'm wrong, tapi mudah-mudahan tidak ya. Jadi kalau bisa Anda menjelaskan itu, jangan menjelaskannya relax, jangan terlalu kaku seperti Anda membaca, karena saya sebagai audiens yang mungkin sering mendengar our presenter itu punya sense bahwa Anda itu membaca dan tidak terlalu memahami penjelasan itu langsung tanpa membaca teks yang Anda mungkin sudah persiapkan. So better to prepare more and a lot before you start doing presentation ya. Okay, good. Anyway, thank you very much our presenters, Isma dan siapa? Satu ini saya lupa namanya karena jarang komen ya. Rahayu, Sir. Ayu, Rahayu. Jadi Rahayu, Sir. Iya, Sir. thank you untuk persiapan dan effortnya untuk presentasinya. Thanks a lot, appreciate it. Saya menghargai. Dan untuk teman-teman yang lain yang mencoba sudah aktif ya, saya berharap di pertemuan berikutnya more students can come up with certain ideas, express your talk on the class. Saya sangat berharap di pertemuan-pertemuan berikutnya yang aktif bukan cuma orang-orang itu saja, tapi yang lain juga bisa aktif, ya. Karena kesempatan Anda sebenarnya untuk belajar kepercayaan diri itu kalau Anda diskusi begini. Jadi kalau Anda konteksnya misalkan punya kesempatan untuk tampil memberikan pendapat, silakan, karena to be honest tidak semua dosen itu mereka open minded. Ada beberapa dosen yang mungkin Anda temukan sendiri yang kadang tidak mengencourage Anda untuk speak dan tidak memberikan Anda kebebasan untuk agree atau disagree. But remember in my class, you are really 100% free to express anything during my class, whether you agree or disagree. Ya, so every talk is counted. Semua pemikiran, pandangan di kelas saya itu saya sangat hargai dan tidak ada yang salah. Oke guys, that's it. Mudah-mudahan bisa di pertemuan berikutnya, di presentasi berikutnya bisa dipahami notes yang saya sampaikan, catatan-catatan tadi, sehingga persiapannya jauh lebih bagus dan sesuai dengan ekspektasi saya ya. Okay, thank you very much for your understanding and for your attention. Of course, let's give applause for our two presenters today. Kita berikan tepuk tangan untuk dua presenter kita hari ini. Thank you Isma, thank you Rahayu. I'm looking forward to listening and discussing the next topic with our presenters in the following week ya, di pertemuan berikutnya. Oke, cukup guys. Enjoy the rest of the day. Kalian semoga harinya menyenangkan. I'll see you next week ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Thank you, Sir. Bye-bye. Thank you, Sir. Hai, Mir. Iya, Sir, Mir.